mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian. Kami ada saat ini diam di hadirat Tuhan. Umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini, ya Tuhan. Biar setiap kami tertuju kepada Tuhan, fokus kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Roh Allah Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam hati setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan hadir, maka kami tahu saat ini adalah saat di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hadir saat ini, kami percaya Tuhan yang akan melawat setiap kami umat. Karena itu ya Bapa, dimanapun kami umat-Mu berada yang menyaksikan ibadah melalui siaran streaming ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamah kami, melawat kami. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat. Pagi hari ini menjadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Lawatan-Mu ada atas kami ya Allah. Kuasa-Mu ada atas kami. Kami rindu. Pagi hari ini pun kami belajar firman. Kami rindu pagi hari ini kami dibekali oleh firman. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang semakin hari semakin tidak menentu, kami percaya firman-Mu tinggal tetap. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami mendengarkan firman-Mu. Secara khusus hamba berdoa, persiapkan hati umat-Mu yang pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini menyaksikan siaran ini Tuhan. Lawatan-Mu ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita kalau pagi hari ini, kalau secara khusus hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 kita menyaksikan ibadah secara online. Karena saya percaya Roh Allah hadir, Roh Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, sehingga hari ini bukan hari biasa-biasa, bahkan hari ini bukan cuma hari yang lebih luar biasa lagi. Kita percaya setiap kita akan dilawat Tuhan, amin. Setiap kita akan dijamah Tuhan, setiap kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hari ini kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus pagi hari ini, saya percaya dimanapun engkau berada pagi hari ini, kita sama-sama rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama rindu hari ini kita disiapkan, diteguhkan hati kita oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Karena tidak peduli dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, selama kita tetap menjalan dalam kehidupan firman Tuhan, selama kita tetap pegang firman Tuhan, maka saya percaya Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia 27. Yeremia pasal 27 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 27
ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perhatikan ayat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat dalam Yeremia 27 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Firman Tuhan jelas dalam Yeremia 27 ayat yang ke-5. Katakan bahwa Tuhan yang menjadikan bumi. Amin saudaraku. Kalau kita tahu Tuhan yang menjadikan bumi, apalagi yang kita takutkan? Semua ada dalam kendali Tuhan. Kita kecil di pemandangan mata Tuhan saudaraku. Karena itu saya mau pastikan setiap kita, selama kita tahu siapa yang menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi adalah yang menciptakan kita. Yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita juga yang mengasihi kita. Jangan lagi takut akan segala sesuatu. Karena itu hari ini saya mau pastikan buat setiap kita, bukan suatu kebetulan. Tuhan izinkan ada peristiwa ini. Supaya semakin menyadari Tuhan benar ya. Di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saya binasa. Hanya dekat dengan Tuhan saja saya kuat. Ayat 6, ayat selanjutnya bilang begini. Dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini. Perhatikan saudaraku. Sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku. Siapa dia? Yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Siapa Nebukadnezar? Saudaraku, Nebukadnezar Raja Babel adalah orang yang tidak mengenal Allah yang Israel. Allah yang kita sembah tidak ada kenal. Lalu kenapa mendadak Tuhan bilang semua negeri, semua wajib tunduk kepada Raja Babel? Iya kan? Mungkin sebagian kita bilang begini, pendeta, apakah ini sama dengan keadaan yang terjadi saat ini? Bisa jadi saudaraku. Tuhan izinkan satu dunia tunduk dengan satu virus yang bernama virus COVID-19. Hal yang sama pernah terjadi ketika Tuhan izinkan bahwa semua negeri mesti tunduk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Perhatikan saudara, kalau kita berpikir, kalau kita mau komplain, ada aja alasan untuk komplain. Tapi ini yang saya selalu mau bilang, kalau kita ngerti firman, kalau kita tahu kebenaran firman, maka saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kita mesti pastikan, kita mesti mengerti bahwa tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Demikian pula Tuhan memakai Raja Babel, Nebukadnezar, untuk membawa kekuasaan, untuk menundukkan semua negeri, termasuk bangsa Israel. Nah, perhatikan ayat yang ke-7. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi, perhatikan ayat 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk, tidak mau tunduk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu, Tuhan bilang apa? Bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikian firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kalau Tuhan bilang bahwa semua bangsa mesti tunduk, menaklukkan lehernya, tengkuknya di bawah kekuasaan pemerintahan Raja Babel, berarti ada satu masa Tuhan izinkan saudaraku, ada penindasan dalam hidup orang percaya, ada penindasan dalam hidup orang benar. Tapi ini yang saya mau bilang, semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Amin. Karena itu kita mesti ngerti, kalau sesuatu terjadi di luar kendali kita, it's okay. Selama semua terjadi ada dalam kendali Tuhan, we are safe. Kita aman. Gak peduli saudara kendalimu seberapa kuat. Tapi selama kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, selama kita tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas keluarga kita, Tuhan yang berdaulat atas pribadi kita, Tuhan yang berdaulat atas rumah tangga kita, Tuhan berdaulat atas bangsa kita, maka Tuhan akan merekarkan semuanya untuk kebaikan buat setiap kita. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar.
Perhatikan ayat selanjutnya. Saya pakai ayat 11 dan 12 dari Yeremia pasal 27. Bahkan bangsa Israel pun Tuhan izinkan untuk ditaklukkan di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Yang notabene adalah bukan orang yang mengenal Allah. Ayat 11, perhatikan dari Yeremia 27. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Perhatikan, di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8 Tuhan bilang begini, kalau ada bangsa yang tidak mau menyerahkan hidupnya, tidak mau menyerahkan tengkuknya, tidak mau ditaklukkan oleh bangsa Babel, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, Tuhan bilang, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, dengan penyakit sampar, demikian firman Tuhan, dengan kelaparan. Jadi Tuhan memang mau setiap bangsa tunduk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Tapi kalau ada yang tidak tunduk, Tuhan bilang bangsa itu akan kuhukum. Jadi saudara, mungkin sebagian kita bilang, kok bisa ya orang benar ditimpa kesusahan? Mungkin sebagian kita anak-anak Tuhan yang saya percaya kita harus dewasa dalam menyikapi keadaan. Karena kalau kita tidak dewasa, kita akan bilang mana pembelaan Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Bukan berarti karena Tuhan tidak bela kita, bukan berarti karena Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita lalu kita bilang Tuhan jahat. No. Ada waktunya di mana Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa hidup kita. Why? Kita akan belajar. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Karena saya percaya betul, mungkin sebagian besar kita berpikir, Tuhan, kenapa engkau buat hal ini terjadi sehingga gereja-gereja tidak lagi ada yang ibadah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau pastikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita jangan coba cari tahu bagaimana, kenapa. No. Bagian kita cuma taat aja. Bagian kita cuma mengerti selama Tuhan ada dalam kendali Tuhan, selama semua ada dalam kontrol Tuhan, maka saya aman. Maka saya ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita kembali dalam Yeremia 27 ayat 11 tadi. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Ayat 12, perhatikan. Kepada Zedekia, siapa Zedekia? Raja Yehuda. Aku telah berbicara dengan cara yang sama. Ingat, tidak ada perbedaan. Bangsa Israel pun harus tunduk kepada Nebukadnezar, saudaraku. Mungkin sebagian kita bilang, wah keadaan ini kok jadi justru gereja gak ibadah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masa-masa ini mencekam, kalau Tuhan izinkan keadaan ini membuat setiap gereja akhirnya memutuskan untuk tidak beribadah, bukan karena takut, namun kita berhikmat, kita bijaksana. Kita menuntun setiap hidup kita untuk kita tidak menjadi penyebar virus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau dong, setiap keadaan akan menjadi lebih baik. Karena itu belajar tunduk, belajar taat kepada otoritas pemimpinmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mengerti betul kalau Tuhan izinkan, sama sebagaimana ketika bangsa Israel Tuhan izinkan mesti tunduk, mesti takluk di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Bukan cuma bangsa Israel, semua bangsa di dunia. Tuhan bilang mesti tunduk, kalau nggak tunduk saya akan hukum. Tapi mereka yang tunduk dan membiarkan tengkuk mereka untuk memikul kuk dari Nebukadnezar, mereka akan hidup sekalipun hidup dalam kerajaan Babel. Tapi Tuhan yang pelihara, saudaraku. Dan ingat, selama Tuhan pelihara, gak peduli di mana tempatmu berada. Selama engkau ada di padang gurun, selama engkau mengalami masa-masa sukar, tetapi selama Tuhan pelihara hidupmu, saya mau pastikan engkau akan aman. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Daud bilang, sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menjadi penghiburanku. Nah, jadi pelajaran. Yehuda bilang begini, Tuhan bilang begini kepada Zedekia Raja Yehuda. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel. Taklukkanlah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel pun Tuhan izinkan untuk masuk dalam apa? Penaklukan terhadap Raja Babel. Nah, jadi pelajaran gini, ini yang sering kali mungkin saya bilang banyak pertanyaan orang-orang Kristen. Pendeta, kenapa Tuhan izinkan ada orang taat, ada orang setia, tapi harus mengalami masa-masa sukar? Kenapa ada orang taat, ada orang setia, tapi
ribut terus gitu kan. Maksudnya ada aja yang fitnah dia, ada aja yang rancangin yang jahat. Kenapa ya kita sebagai orang Kristen, kita udah melakukan yang terbaik, tapi masa-masa sukar ini harus kita alami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan hari-hari menimpa hidupmu, sebagai anak Tuhan, jangan komplain. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tetap pelihara kita sekalipun masa-masa sukar kita lalui. Amin. Taruh tangan kanan kita di dada dimanapun kau berada hari ini. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang, Tuhan tetap pelihara hidup saya. Amin. Karena saya percaya selama kita mengerti Tuhan pelihara hidup kita, apapun keadaan tidak menjadi jaminan untuk engkau merasa takut. Kenapa? Karena jaminan kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, saya pelajari begini saudara. Kenapa Tuhan izinkan orang jahat? Kenapa Tuhan izinkan sebuah keadaan yang tidak baik, suatu keadaan yang tidak baik, atau hal-hal yang menurut kita ini merugikan saya, pendeta. Itu kenapa Tuhan izinkan untuk menimpa hidup kita? Ini pertanyaan yang klasik yang saya percaya banyak ditanyakan orang benar, saudaraku. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa mesti terjadi ini, kenapa mesti terjadi itu? Tidak semua pertanyaan harus ada jawabannya, saudaraku. Tidak semua pertanyaan harus ada jawabannya. Tapi yang pasti kita hanya belajar taat. Kita hanya belajar taat, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena saya percaya ketika kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Pembelaan, pertolongan, anugerah Tuhan itu akan lingkup dalam kehidupan kita. Yang pertama saya pelajari, kenapa Tuhan izinkan ada orang jahat bisa mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupan orang benar. Kenapa Tuhan izinkan ada sebuah keadaan yang tidak baik menurut ukuran manusia? Sebagian kita bilang, mungkin ini nggak baik buat saya, nggak baik buat masa depan saya, nggak baik buat keluarga rumah tangga saya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Lalu sebagian kita bilang, ada hal-hal yang menurut kita ini merugikan hidup saya, merugikan buat ekonomi saya ditipu, saya disiksa, saya diomongin yang jahat, saya difitnah. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Selama Tuhan ada di kita, selama Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mereka-rekakan. Kenapa? Dia yang memelihara, saudaraku. Karena itu yang saya pelajari yang pertama, kenapa hal ini terjadi? Yang pertama saya pelajari, karena Tuhan tahu bahwa di balik setiap keadaan yang tidak baik menurut manusia, ada sesuatu yang baik, yang Tuhan lihat. Amin. Mungkin menurut kita bilang saat ini nggak baik pendeta, keadaan saat ini, ekonomi saat ini goncang, usaha saya, dagang saya, toko saya semua goncang, ekonomi saya semua goncang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita manusia penglihatan kita terbatas. Sebagai manusia penglihatan kita terbatas. Kita nggak bisa melihat jauh besok hari. Kita nggak bisa melihat apalagi seminggu. Kita nggak bisa lihat apalagi sebulan ke depan. Yang kita bisa lihat adalah today. Kita bisa lihat adalah hari ini. Bahkan kita nggak bisa lihat tembok. Di belakang tembok ada apa. Amin. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian untuk kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian untuk anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian untuk bangsa Israel dalam kasus ini. Karena itu yang saya pelajari, yang pertama, kenapa Tuhan izinkan orang jahat menimpa kehidupan orang benar? Kenapa Tuhan izinkan keadaan yang tidak baik, sesuatu peristiwa yang merugikan orang benar, Tuhan izinkan terjadi? Karena yang pertama, Tuhan lihat, Tuhan tahu bahwa di balik setiap keadaan yang tidak baik menurut ukuran manusia, ada sesuatu yang baik menurut ukuran Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11 jelas. Jadi ketika Yeremia 27 Tuhan suruh bahwa bangsa Israel menaklukkan dirinya di bawah pemerintahan kota Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Dahsyat. Di sisi lain sebelum itu Tuhan bilang begini, masuk tundukkan taklukkan dirimu untuk diperintah oleh Raja Babel. Tapi ketika bangsa Israel masuk di sana, apa pesan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, saudaraku? Jelas, Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Aku, Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kau hari-hari ini mengalami masa-masa sukar, sekalipun hari-hari ini kau mengalami degradasi ekonomi, sekalipun mungkin hari-hari ini kau mengalami sesuatu yang sulit. Tapi hari ini saya mau ingatkan, pesan yang sama akan diingatkan buat setiap kita. Bahwa aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yakni rancangan apa saudaraku? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan.
taruh tangan kita. Saudaraku, dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada dan bilang dalam hatimu, Tuhan, aku tahu rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Amin. Saya mau bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kenapa? Karena janji firman Tuhan ya dan amin. Janji firman Tuhan dahsyat dan akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan izinkan orang jahat, keadaan yang tidak baik, hal-hal yang menurut kita merugikan kita, menimpa kita. Yang pertama, karena Tuhan tahu. Sama bilang kau di rumah, sama-sama bilang Tuhan tahu. Kalau kau nonton lagi berdua, bertiga, sekeluarga, bilang kanan kirinya, Tuhan tahu, jangan takut. Amin saudaraku. Yang pertama karena Tuhan tahu bahwa di balik setiap keadaan yang tidak baik menurut ukuran manusia ada sesuatu yang baik. Dasarnya jelas. Tuhan memberikan pesan kepada bangsa Israel, juga pesan yang sama disampaikan hari ini kepada kita. Aku ini Allah yang tahu akan rencanaku dalam hidupmu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan hari ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan orang jahat menginjak-injak ke orang benar? Kenapa Tuhan izinkan keadaan yang tidak baik atau hal-hal yang menurut kita merugikan kita, menimpa kita? Yang kedua, karena proses kedewasaan iman harus dinyatakan, saudaraku. Saya percaya hidup orang Kristen itu, hidup anak-anak Tuhan gak boleh stunting ya kan, gak boleh gak bertumbuh, harus bertumbuh. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen mengalami masa-masa yang sukar, kita lebih percaya, kita lebih beriman, kita lebih tahu, oh iya ya kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini pun saya percaya Tuhan pasti akan bela saya. Jaminannya jelas, aku adalah Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti betul bahwa pertumbuhan iman harus ada. Sama selalu saya bilang, contohnya STK, SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi. Semua ada yang dinamakan ujian akhir. Ujian akhir untuk kelulusan, saudaraku. Jadi setiap kali mengalami masa-masa ujian, dengar baik bahwa Tuhan sedang akan menaikkan tingkat imanmu. Iya kan? Jadi kalau bilang, kenapa ya? Kok hari-hari ini saya semakin hari semakin mengalami masa-masa yang sukar, berarti engkau sudah beriman lebih beda dengan kemarin, saudaraku. Imanmu, tahap imanmu sudah beda dengan apa yang belum kau pernah lakukan dulu. Tapi pesan saya satu, saudara. Selama kita ngerti ini adalah proses pendidikan ilahi. Selama kita memahami ini adalah proses pendidikan ilahi, kita harus bersyukur. Jangan pernah komplain, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Yesus bilang begini, engkau memang sudah bersih. Engkau sudah bersih oleh apa? Oleh firman-Ku. Jadi saya percaya firman Tuhan membuat hidup anak-anak Tuhan semakin bersih. Kalau kita sering baca firman, maka hidup kita akan semakin bersih. Semakin kita mengerti firman, semakin bersih. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat yang kedua jelas, Yesus bilang bahwa buah yang bersih atau buah yang menghasilkan ranting yang menghasilkan buah akan semakin dibersihkan. Iya kan? Semakin dibersihkan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Jadi kalau saudara dan saya Tuhan izinkan sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang buruk Tuhan izinkan menimpa saudara dan saya, dengar baik. Ini adalah proses kedewasaan iman yang harus Tuhan nyatakan. Masa-masa sukar seharusnya membuat setiap kita semakin bertumbuh untuk dekat dengan Tuhan. Masa-masa sukar atau masa di mana kita sedang ada dalam padang gurun adalah masa di mana seharusnya kita menyadari Tuhan, di luar engkau saya nggak bisa buat apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertumbuhan iman harus ada. Makanya Alkitab jelas bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan kata lain, kita akan terus diuji. Kita akan terus dimurnikan. Kita akan terus diproses sehingga pada akhirnya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus sebagai anak yang sulung. Saudaraku, kita mengerti bahwa hari-hari ini terjadi mungkin di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Kita nggak tahu kenapa hal ini terjadi. Bagian kita mesti ingat, Tuhan kalau hal ini menyusahkan hidup saya, kalau hal ini membawa saya masuk dalam penderitaan, masuk dalam pikul salib, dengar baik. Itu adalah proses di mana kita harus bertumbuh dalam iman. Sehingga semakin hari kita semakin mengerti, Tuhan saya tahu, Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di luar kemampuan saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi berarti itu masih ada dalam taraf kemampuan saya. Jelas 1 Korintus 10:13 jelas bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ada jalan keluar, Tuhan bilang. Jadi kalau saudara bilang, aduh Tuhan udah gak kuat, aduh Tuhan udah gak sanggup. Bukan kita yang gak kuat, bukan kita yang gak sanggup. Terkadang kita gak mau survive, kita gak mau push, kita gak mau bangkit, saudaraku.
Coba ayo lakukan yang terbaik dulu, bangkit dulu. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan tahu kapasitas kita, kita masih mampu. Amin. Kita masih kuat, kita masih bisa. Hanya mungkin kita belum maksimal, sehingga kita bilang saya udah capek, saya udah gak kuat, saya udah gak bisa. Stop mengasihani diri sendiri, saudaraku. Ingat, masih banyak orang yang lebih susah dari hidupmu. Belajar selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau engkau selalu lihat ke bawah, engkau akan banyak bersyukur. Tapi kalau engkau selalu lihat ke atas, engkau akan banyak mengeluh. Jangan bandingkan dirimu dengan apa yang ada di atasmu, bandingkan dirimu dengan apa yang ada di bawahmu. Maka engkau akan selalu bersyukur. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa Tuhan izinkan orang jahat? Kenapa Tuhan izinkan keadaan yang tidak baik? Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang menurut kita itu merugikan hidup kita? Menimpa kita karena proses kedewasaan iman harus ada. Proses pendidikan ilahi harus dinyatakan. Proses pertumbuhan iman harus ada dalam kehidupan iman Kristen. Kita nggak boleh jadi anak-anak rohani yang stunting, saudaraku. Nggak bertumbuh. Melainkan kita harus bertumbuh. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan orang jahat atau keadaan yang tidak baik atau hal-hal yang menurut kita merugikan hidup kita menimpa kita. Yang ketiga saya pelajari, supaya kita selalu ingat bahwa kita perlu Tuhan. Orang kalau hidupnya sudah aman, hidupnya sudah settle, nggak lagi ada yang dibutuhkan, susah untuk berdoa, saudara. Iya kan? Kalau keluarga aman, rumah tangga aman, semuanya susah berdoa. Tapi ketika ada masa-masa sukar, ketika ada kesulitan, air mata bukan cuma air mata yang keluar, hidung, telinga, semua air keluar. Ini yang saya mau bilang, ada waktunya Tuhan bawa setiap kita masuk dalam padang gurun kita masing-masing. Tujuannya satu, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan sehingga kita bilang, Tuhan, di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya teringat ketika bangsa Israel masuk dalam zaman hakim-hakim, saudaraku. Nanti saudara bisa baca dalam kitab hakim-hakim, bahwa setiap kali bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan, setiap kali bangsa Israel ini selingkuh menyembah Allah yang bukan Allah Israel, apa yang Tuhan buat, saudaraku? Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel untuk menyerang mereka. Apakah Tuhan tidak adil? Adil, karena mereka tidak menyembah lagi Tuhan, saudaraku. Karena itu saya mau bilang, kalau Tuhan izinkan ada keadaan peristiwa yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, saatnya kita kembali kepada Tuhan. Umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa kepadaku, maka aku akan memulihkan dia. Terkadang Tuhan pakai peristiwa, terkadang Tuhan pakai keadaan, Tuhan pakai orang jahat untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Jangan sampai kehidupanmu aman. Jangan sampai kehidupanmu tenang. Terkadang kita mesti bersyukur dengan masalah, karena masalah membuat kita semakin ingat dengan Tuhan. Terkadang kita bersyukur membuat masalah, karena terkadang masalah membuat kita lebih banyak berdoa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Tuhan izinkan hal-hal yang sukar terjadi dalam hidupmu. Tuhan izinkan apapun rancangan-rancangan orang jahat. Tuhan izinkan sesuatu kesulitan hidup dalam hidupmu, supaya kita mengingat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup, Alkitab bilang. Sehingga ketika bangsa Israel terus-terusan bersungut-sungut mengeluh, Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekelilingnya untuk menaklukkan dia. Sehingga ketika mereka menaklukkan bangsa Israel dan bangsa Israel tertekan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan hakim. Tuhan bela lagi bangsa Israel, Tuhan gantikan dia berperang. Tapi setelah keadaan aman, apa yang terjadi? Balik lagi, saudaraku. Ini yang saya mau bilang, hati-hati. Kalau keadaan sudah mulai aman, keadaan sudah mulai settle, keadaan sudah mulai terkendali, terkadang kita suka lupa sama Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau ada masalah, bersyukurlah kalau ada tantangan, bersyukurlah kalau engkau hari-hari ini sedang ada di dalam padang gurun. Kenapa? Itulah waktu kita lebih dekat dengan Tuhan. Itulah waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Engkau yang menyaksikan siaran ini dimanapun engkau berada, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Tuhan izinkan badai hidup, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan tantangan, bahkan Tuhan izinkan ada fitnahan-fitnahan dalam hidupmu. Bukan berarti Tuhan gak sayang dalam hidupmu. Bukan berarti Tuhan meninggalkan hidupmu. Karena Tuhan tahu masa-masa ini membuat dia lebih kita cari. Masa-masa ini membuat hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buat. Karena Tuhan ingin kita, perhatian kita kembali kepada dia. Ingin perhatian kita, fokus kita kembali kepada dia.
Jadi yang ketiga saya pelajari kenapa Tuhan izinkan orang jahat. Kenapa Tuhan izinkan masa-masa sukar. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang merugikan hidup kita terjadi dalam kehidupan kita. Karena untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat kasih setia Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan izinkan setiap kita mengalami masalah, setiap kita mengalami badai hidup, setiap kita mengalami tantangan. Yang keempat saya pelajari agar kita selalu belajar hidup mengucap syukur untuk setiap keadaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin gampang, mungkin mudah buat setiap kita bersyukur ketika masa-masa baik. Mungkin gampang, mungkin mudah kita bersyukur ketika semua keadaan baik. Gampang saudaraku. Tapi coba, ketika engkau masuk dalam keadaan masa-masa yang sukar, apakah engkau mudah bersyukur? Disitulah kita jadi bisa bersyukur. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Engkau yang menyaksikan siaran hari ini, pagi hari ini, bahkan sore nanti engkau akan menyaksikan siaran ini. Saudara dengar baik. Kalau Tuhan izinkan masa-masa sukar, itu Tuhan sedang melatih apakah kita tetap bersyukur pada saat kita sedang menghadapi pada gurun. Apakah kita tetap memiliki hati yang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat setiap keadaan ini, sekalipun keadaan ini tidak mengenakan saya. Terima kasih buat setiap peristiwa ini. Terima kasih buat orang-orang yang memfitnah saya. Terima kasih buat penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bisakah kita bersyukur? Disitulah yang saya bilang iman kita bertumbuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada waktunya. Ada masanya. Tuhan izinkan hal-hal buruk menimpa orang benar. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Bukan berarti Tuhan gak perhatikan. Dia jelas bilang, aku Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kalau engkau takut, jangan takut berlebihan. Kau khawatir, jangan khawatir berlebihan. Ingat, aku masih punya Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, dimanapun kau berada saat ini. Kau menyaksikan siaran ini, taruh tangan kananmu di dada. Bilang dalam hidupmu, aku masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, kita percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan hari ini dengar baik. Hari ini kita mengerti bahwa manusia boleh merekarekakan yang jahat. Keadaan boleh terjadi mencekam, ketakutan boleh ada di mana-mana. Tapi dengar baik, jangan komplain sama Tuhan. Disitulah kita belajar bersyukur. Paulus dan Silas ketika tertangkap di penjara, bukan karena korupsi saudaraku, bukan karena menipu, apalagi maling ayam, bukan. Dia masuk penjara karena menginjil. Dia masuk penjara karena memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak mengeluh, Tuhan kenapa saya di penjara? Bukankah seharusnya Tuhan membela saya? No. Paulus dan Silas justru bersyukur. Di dalam penjara dengan kaki tangan terikat, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Setiap sendi-sendi penjara terbuka, setiap rantai terlepas. Saudara mau melihat mujizat? Belajar bersyukur. Engkau mau melihat campur tangan Tuhan dalam hidupmu? Belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur, engkau memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita memuliakan nama Tuhan? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kau berada saat ini menyaksikan siaran ini, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan menolong hidupmu. Karena Dia berjanji, akulah Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sadar betul bahwa hidup kami dijamin oleh Tuhan dengan darah menjadi materai dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang menyaksikan ibadah pagi hari ini bersama-sama dengan kami, walaupun kami terpisah oleh jarak, mungkin terpisah juga oleh waktu, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga biar firman yang kami boleh pelajari pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jamah masing-masing kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan siaran ibadah online pada pagi hari ini, siang maupun sore, bahkan nanti malam, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan yang menjamah masing-masing hati kami.
Tuhan yang teguhkan iman kami. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak menjadi orang-orang yang berpikir menakuti diri sendiri. Karena kami punya Allah yang besar. Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, dimanapun kau berada, tundukkan kepalamu. Sambil kita angkat pujian ini. Imani bahwa kita punya Allah yang besar. Imani bahwa Allah kita lebih besar dari apapun yang menjadi masalah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, haleluya, kemenangan dan lebih sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan, haleluya. Setiap kita mengangkat pujian ini, katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ini iman percaya kami Tuhan, Engkau sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita terima sekarang pujian ini, kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang menyaksikan siaran ini, imani sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita berdoa karena kita tahu Allah turut di pihak kita, menggantikan kita berperang. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan kita besar. Karena itu hari ini, sekalipun saudara berpisah-pisah, tidak ada di satu tempat, tapi kita percaya roh kita satu. Kita percaya roh Allah yang besar ada dalam hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, membawa kita masuk dalam rencana Tuhan dan ajaib. Bapak, hamba ucapkan berkat. Berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada saat ini yang menyaksikan siaran ini. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan tolong. Jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, kami yang lemah, kami perlu Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan terus perlengkapi kami. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoino, bersama dengan istri. Bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, cucu yang ada, kami bawa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Memberkati, menyertai, menopang setiap mereka. Bapak, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Bangsa Indonesia ada dalam naungan Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memberkati, menyertai, melindungi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, secara khusus jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari virus COVID-19. Belas kasihan Tuhan ada atas kami. Umat yang atas nama-Mu disebut Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memulihkan.
Biar belas kasihan-Mu ada atas kami. Tuhan, jamah masing-masing kami. Beri hikmat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkati juga Menteri Kesehatan. Tuhan juga memberkati BNPB. Tuhan memberkati setiap pihak-pihak yang terkait menangani secara khusus virus COVID-19 ini. Tuhan jamah mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa biar penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Tuhan tolong kami. Bimbing kami masuk dalam rencana Tuhan, anugerah Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam keberkatan Tuhan. Pada akhirnya berkati setiap mereka umat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa. Biar iman yang teguh, iman yang kuat Tuhan taruh dalam hati mereka. Mereka hidup melangkah lebih pasti, mereka hidup mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami akan menutup ibadah hari ini. Dan kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu umat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.